Pada beberapa objek, pembuatan vertex group secara manual untuk menempelkan objek pada armatur sebagai rangka cukup merepotkan. Karena itu, pada tutorial ini kita akan belajar teknik menempelkan objek pada armatur dengan menggunakan cara khusus. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua versi Blender 3D yang ada. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita buka workspace atau screen nomor 7 animasi. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita seleksi objek cube yang ada, lalu kita tekan tombol X, kita klik perintah Erase Selected Object. Pastikan saat ini kita masih berada pada objek mode dan kita menggunakan pandangan dari atas. Kita klik menu Add, Mesh, Grid. Kita gunakan nilai default XRES 32. Kita klik OK dan YRES juga 32. Kita klik OK. Kita akan mendapat sebuah objek berupa grid seperti ini dengan sejumlah besar vertex. Kita beralih ke objek mode. Kita buka panel Transform Properties. Kita perbesar supaya lebih mudah dilihat. Kita ganti nama grid menjadi tirai. Kita letakkan pada log X0, log Y0, log Z0. Lalu untuk rod X kita isi nilainya 90, rod Y0, rod Z0 dan scale 1. Kita akan apply transform supaya nilai parameter rod X di reset menjadi 0 dengan objek sudah menghadap ke depan. Jadi kita klik menu objek, lihat apply size rotation. Kita klik perintah apply size and rotation. Lalu pastikan saat ini kita masih berada pada objek mode dan kita juga menggunakan pandangan atas. Kita klik menu add armatur. Kita membuat sebuah objek armatur. Kita beralih ke objek mode. Pastikan saat ini kita letakkan objek armatur ini pada log X0, log Y0, log Z0, dan untuk rod bernilai 0, size bernilai 1. Kita beralih ke edit mode. Kita seleksi bagian body dari bone. Kita letakkan pada root X0, root Y juga 0, dan root Z kita isi 2. Lalu untuk tip X0, tip Y 0, dan tip Z 3. Kita beralih ke pandangan depan. Saat ini kita memiliki objek tirai dan sebuah bone. Kita seleksi bagian body dari objek bone. Kita akan gandakan, klik menu armatur, duplicate, kita geser mouse hingga terbentuk bone baru, klik di sembarang tempat. Ini kita atur nilai parameter yang ada di panel Transform Properties. Kita letakkan pada root X negatif 1, root Y 0, dan root Z 1, tip X negatif 1, tip Y 0, dan tip Z negatif 1. Ya, di sini kita akan gandakan objek bone ini. Kita seleksi bagian body, lalu kita klik menu armatur, duplicate, kita geser ke kanan, klik di sembarang tempat. Kita akan atur posisinya pada panel Transform Properties. Kita letakkan pada root X0, root Y0, dan root Z 1. Lalu untuk tip X0, tip Y0, dan tip Z negatif 1. Ya. Kita gandakan sekali lagi. Kita klik menu armatur, duplicate, kita geser mouse hingga terbentuk bone baru. Kita klik di sembarang tempat. Lalu kita letakkan pada root X1, root Y0, dan root Z1. Untuk tip X kita isi 1, tip Y0, dan tip Z negatif 1. Jadi kita punya 3 rangkaian bone di sini. Kita akan subdivide bone ini supaya mendapat rangkaian bone baru. Kita seleksi ketiga bone ini sambil menekan shift, kita seleksi ketiga bone yang ada demi satu. Lalu kita akan bagi dengan menggunakan perintah subdivide. Jadi kita tekan tombol W untuk membuka menu spesial, dan pada menu spesial kita klik perintah subdivide. Seperti ini. Saat ini jika kita beralih ke pose mode, lalu kita seleksi objek bone, kita pindahkan, kita lihat 3 rangkaian bone yang ada tidak ikut berpindah. Dan jika ketiga rangkaian bone kita pindahkan sendiri-sendiri, bisa berpindah sendiri-sendiri tanpa saling mempengaruhi. Jadi
Bun-bun ini belum memiliki hierarki, kita akan satukan dengan menjadikan objek bun sebagai parent utama. Kita beralih ke edit mode. Kita mulai dengan melakukan seleksi pada bun yang di kiri. Pada panel button window kita klik tombol editing. Lalu pada panel armatur buns kita klik peta child of di sini yang masih kosong dan kita pilih objek bun sebagai parent. Lalu untuk bun yang tengah juga sama. Pada panel button window di panel armatur buns kita pilih bun sebagai parent, dan untuk bun yang di kanan kita juga pilih bun sebagai parent. Ini jika kita beralih ke pose mode lalu objek bun kita seleksi dan kita pindahkan, maka ketiga rangkaian bun akan ikut berpindah dan masing-masing rangkaian bun bisa dipindah sendiri seperti ini. Kita seleksi objek tirai, kita akan tambahkan modifier armatur, kita matikan tombol envelope, kita hanya menggunakan vertex group, kita isi nama OB armatur, kita akan tutup panel mesh dan panel modifier. Jika kita lihat di edit mode, pada objek tirai terlihat jumlah vertex yang ada sangat banyak. Jika kita harus menempatkan masing-masing vertex pada vertex group yang kita buat, tentunya cukup melelahkan karena jumlah vertexnya cukup banyak. Jadi kita akan pasang masing-masing vertex ini pada vertex group dengan cara khusus. Kita akan menggunakan mode yang disebut sebagai width paint mode. Kita pilih width paint mode. Kita menggunakan width paint mode, kita lihat objek tirai berubah warna jadi biru dan kini objek armatur tidak terlihat. Jadi kita kembali ke objek mode dulu, kita seleksi objek armatur. Pada panel button window kita klik tombol editing, lalu pada panel armatur kita klik tombol X-ray supaya objek armatur tampilkan di depan objek. Lalu pada panel button window kita klik tombol objek, dan pada panel draw kita klik perintah where, sehingga objek armatur akan ditampilkan dalam bentuk rangka kawat agar tidak mengganggu pandangan pada objek tirai. Ini kita seleksi lagi objek tirai, kita aktifkan width paint mode di sini. Pada panel button window kita klik tombol editing. Ya, saat ini objek tirai belum memiliki vertex group sama sekali. Kita akan membuat vertex group dengan cara khusus, yaitu dengan cara mewarnai. Kita lihat saat ini bentuk kursor berubah menjadi was atau brush, dan ini digunakan untuk mewarnai objek dengan vertex group. Pada panel button window ini juga muncul panel baru dengan nama paint. Panel paint digunakan untuk mengatur parameter pewarnaan vertex ya, untuk membentuk vertex group baru. Di sini ada parameter width, digunakan untuk mengatur nilai width yang akan kita pasang pada vertex yang kita warnai. Lalu ada parameter opacity, gunakan untuk mengatur ketebalan dari width yang kita sapukan. Dan di sini ada parameter size, digunakan untuk mengatur parameter brush atau mengatur ukuran area yang akan diwarnai. Nilai width akan digandakan dengan opacity. Jadi jika kita menggunakan width bernilai 1, sementara opacity kita isi nilainya setengah, maka pada saat kita warnai vertex akan di-assign pada grup dengan nilai width setengah. Dan demikian juga jika kita menggunakan width 1/4, lalu opacity kita isi nilainya 1, maka pada saat kita mewarnai objek vertex yang kita warnai akan diberi width dengan nilai 1/4. Karena meski opacity bernilai 1, namun width yang kita gunakan hanya bernilai 1/4. Dan jika kita menggunakan width bernilai setengah, lalu untuk opacity kita gunakan nilai setengah juga, maka kita akan mendapat width dengan nilai 1/4. Setengah dari setengah adalah 1/4. Ya, di sini kita akan mulai dengan width 1. Vertex width dibuat
terhadap boon yang kita seleksi. Jadi di sini boon harus berada pada pose mode. Kita seleksi objek armatur, pastikan berada pada pose mode. Lalu kita seleksi objek tirai dan kita aktifkan with paint. Di sini kita akan mulai dengan menggunakan width bernilai setengah. Kita gunakan width bernilai setengah dan opacity bernilai 1. Pada saat kita warnai, Blender akan menggunakan kode warna untuk menunjukkan nilai width yang kita buat. Width bernilai 1 akan ditampilkan dengan warna merah. Width bernilai 3/4 akan ditampilkan dengan warna oranye ke arah kuning. Width bernilai setengah akan ditampilkan dengan warna hijau. Width bernilai 1/4 akan ditampilkan dengan warna cyan seperti warna boon yang kita seleksi ini. Dan width bernilai 0 akan ditampilkan dengan warna biru seperti kondisi objek tirai saat ini. Ya, kita akan coba mewarnai. Kita akan naikkan parameter size. Di sini kita akan perbesar parameter size. Ini kita gunakan nilai setengah. Kita bisa gunakan slider atau kita klik tombol preset yang sudah ada. Ya, vertex group yang dibuat akan diberlakukan terhadap boon yang kita seleksi. Jadi kita seleksi dulu sebuah boon, lalu kita siap mewarnai. Di sini kita warnai seperti ini. Ini kita akan dapat vertex yang diassign pada boon ini. Kita lihat pada panel link and material terbentuk sebuah vertex group. Kita seleksi boon yang ini, kita juga warnai seperti ini. Bentuk vertex group baru, kita seleksi boon yang ini, kita warnai. Jika kita perhatikan di sini nama grup secara otomatis akan menyesuaikan dengan nama boon yang kita seleksi. Kita seleksi boon yang ini, kita warnai juga seperti ini. Kita seleksi boon yang ini, kita warnai. Kita seleksi boon yang ini, kita warnai. Kita bisa warnai sampai saling tumpang tindih warnanya. Tempatnya sampai tumpang tindih seperti ini. Ya, kita menggunakan cara ini karena jumlah vertex yang ada cukup banyak sehingga kita tidak mungkin melakukan assign satu demi satu karena akan merepotkan. Ya, setelah kita buat dengan nilai setengah, kita bisa tambahkan dengan nilai 3/4. Di sini kita warnai dengan nilai 3/4 yang lebih dekat dengan boon. Kita warnai dengan nilai 3/4. Dan di ujung-ujung bisa kita gunakan nilai width 1. Di bagian tepi juga bisa kita beri width 1. Seperti ini. Ya. Ini kita beralih ke objek mode. Kita seleksi objek armatur. Jika saat ini armatur kita gerakkan, kita lihat objek tirai akan bergerak. Seperti ini. Kita bisa perhalus objek tirai. Kita seleksi objek tirai pada panel button window. Pada panel link and material kita bisa klik tombol set smooth. Dan untuk memperhalus kita bisa buka panel modifier dan kita tambahkan modifier subsurf. Kita isi subsurf dengan level 2. Jadi jika saat ini kita putar, hasilnya seperti kain. Kita lihat hasilnya seperti kain.
Jika kita pindahkan objek armatur yang ada, maka keseluruhan objek tirai akan ikut berpindah juga. Jadi jika kita putar, seperti ini. Ya, teknik ini biasa digunakan untuk pembuatan objek berupa kain, terutama untuk game yang tidak memungkinkan kita menggunakan simulasi kain, dan juga karena di Blender 3D versi 2.41 belum ada teknologi simulasi kain atau cloth simulation. Jadi teknik ini biasa digunakan untuk pembuatan objek-objek kain dan membuat animasi objek kain. Memang cukup melelahkan, tapi cukup ringan. Dengan teknik ini cukup ringan. Kita hanya perlu memperhatikan penggunaan vertex group dan memperhalus pembuatan vertex group. Jika diperlukan, kita bisa perbaiki bentuk penempatan vertex group di sini. Jadi kita bisa seleksi ulang objek tirai, dan jika dirasa kurang halus, kita bisa beralih ke with paint mode ini. Lalu kita seleksi bone yang akan kita edit, dan kita bisa lakukan pewarnaan ulang di sini. Misal kita akan perbaiki bagian ini. Di sini mungkin untuk bone yang ini kita akan kurangi nilai width di sini. Dan kita kembali ke objek mode, kita seleksi armatur. Kita lihat sekarang lebih halus. Ya, ini adalah teknik khusus dengan penggunaan vertex group. Jadi sekali lagi teknik ini digunakan hanya untuk keperluan khusus jika kita membuat objek dengan vertex berjumlah banyak. Ini kita membuat objek dengan vertex berjumlah banyak. Jika kita berada pada edit mode, lalu kita seleksi vertex-vertex yang ada, pada panel transform properties juga akan ditampilkan nilai width dari vertex yang kita seleksi. Di sini nilainya bervariasi dari 0 sampai 1 dengan nama bone yang mempengaruhi. Seperti ini. Jadi ini penggunaan vertex width atau dengan menggunakan width paint. Kita lihat di sini berbentuk vertex group. Jadi kita tidak perlu melakukan pembuatan vertex group secara manual. Kita bisa menggunakan mode width paint, dan secara otomatis Blender akan membuat vertex group di sini. Kita akan buat file baru. Kita klik menu File, New, Erase All, dan kita buka workspace atau screen nomor 7 animasi. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita seleksi objek cube yang ada, tekan tombol X untuk menghapus cube, dan kita klik perintah Erase Selected Object. Pastikan kita masih berada pada objek mode dan kita menggunakan pandangan dari atas. Kita klik menu Add, Mesh, Cylinder. Kita akan membuat sebuah silinder. Kita gunakan jumlah vertex 8, jadi sedikit saja. Jumlah vertex 8. Kita klik OK. Kita membuat sebuah silinder. Lalu kita beralih ke pandangan depan. Di pandangan depan kita klik menu Mesh, Transform, Scale on Axis. Kita pilih perintah Z Global di sini. Scale on Axis Z Global. Perhatikan nilai parameter size yang muncul di bagian bawah panel 3D view. Kita ketik nilai 10 dan enter. Kita akan mendapat sebuah silinder yang cukup panjang. Ya, kita akan perpanjang lagi. Kita klik menu Mesh, Transform, Scale on Axis, Z Global. Kita perhatikan nilai parameter size yang muncul di bagian bawah panel 3D view. Kita ketik 1,5, enter.
Ya, kita akan mendapat sebuah pipa yang cukup panjang seperti ini. Kita beralih ke objek mode. Kita akan beri warna supaya lebih mudah dilihat. Pada panel button window kita klik tombol shading. Karena objek ini belum memiliki material, kita bisa klik tombol add new. Kita klik petak warna yang ada di sebelah tombol call. Kita pilih warna merah. Ya, seperti ini cukup. Kita akan membuat rangkaian armatur untuk objek silinder ini. Pastikan kita berada pada objek mode dan kita menggunakan pandangan atas. Kita klik menu add armatur. Kita membuat sebuah armatur. Di sini armaturnya cukup kecil. Kita beralih ke objek mode. Kita buka panel transform properties. Kita perbesar supaya lebih mudah dilihat. Kita letakkan pada log X0, log Y0, log Z0. Lalu untuk rod X juga 0, rod Y0, rod Z0 dan scale 1. Pada panel button window kita klik tombol editing. Kita klik tombol X-ray supaya lebih mudah dilihat dan kita beralih ke panel objek. Kita aktifkan tombol wear supaya armatur ditampilkan dalam bentuk rangka kawat. Kita beralih ke edit mode. Kita akan atur parameter dari armatur ini. Kita seleksi bagian body objek bone. Kita letakkan pada root X 0, root Y 0, dan root Z juga. Untuk root Z kita isi posisinya di negatif 4, negatif 4. Lalu untuk tip X kita isi 0, tip Y kita isi negatif 2, dan tip Z negatif 4. Tip Z 4. Di sini kita aktifkan pandangan dari samping. Kita lihat. Ya, di sini posisinya kita akan pindahkan sedikit. Jadi untuk root Z kita letakkan pada root Z 5, dan untuk tip Z juga kita isi 5. Lalu untuk tip Y kita isi negatif 3. Ya, lihat. Kita akan buat bone baru di sini. Kita seleksi objek bone ini, klik menu armatur, duplicate. Kita geser mouse hingga terbentuk bone baru, klik di sembarang tempat. Untuk objek bone baru ini kita letakkan pada root X 0, untuk root Y juga 0, dan untuk root Z kita isi 5. Lalu untuk tip X kita isi 0, tip Y juga 0, sedangkan tip Z kita akan isi negatif 15 di sini. Kita akan buat bone baru lagi untuk sisi sana. Jadi kita seleksi objek bone ini, kita klik menu armatur, duplicate, kita geser hingga terbentuk bone baru. Kita letakkan pada root X 0, root Y 0, dan root Z 5, tip X 0, tip Y 0, sedangkan untuk tip Z kita isi 15 di sini. Dan jika saat ini kita beralih ke pose mode, kita lihat masing-masing bone bisa kita pindahkan sendiri, jadi tidak terbentuk hierarki. Kita akan subdivide dulu bone-bone yang ada. Kita beralih ke edit mode. Kita seleksi bone yang paling besar. Kita akan buka panel subspesial. Kita tekan tombol W untuk membuka menu spesial. Kita pilih subdivide. Hingga kini dibentuk 2 buah bone. Kita akan subdivide lagi. Tekan tombol W untuk membuka menu spesial. Klik perintah subdivide. Ini kita memiliki 4 buah bone. Lalu untuk bone yang ini kita akan bagi menjadi 2. Jadi kita seleksi objek bone ini, kita tekan tombol W untuk membuka menu spesial. Klik perintah subdivide.
Lalu kita akan tempelkan bun-bun ini dalam hierarki. Jadi kita akan jadikan objek bun sebagai parent. Kita seleksi bun yang ini. Pada panel button window kita klik tombol editing. Lalu pada panel armature bones kita klik peta child of, kita pilih bun sebagai parent. Kita seleksi objek bun ini. Pada panel button window kita juga klik peta child of dan kita pilih bun sebagai parent. Jadi jika kita beralih ke pose mode lalu kita seleksi objek bun, kita pindahkan, maka rangkaian bun yang ada akan ikut berpindah seluruhnya. Tapi masing-masing bun masih bisa berpindah sendiri. Ini ya, kita seleksi objek ya, kita seleksi objek silinder, kita beralih ke edit mode, kita tekan tombol A beberapa kali sehingga tidak ada komponen atau sub objek yang diseleksi. Kita lihat saat ini objek silinder hanya terdiri dari satu ruas, jadi kita perlu membagi supaya bisa dianimasikan. Kita aktifkan edge select mode, lalu kita akan seleksi seluruh edge yang ada pada silinder ini. Kita seleksi semua edge yang ada, keliling. Kita seleksi semua, pastikan semua edge yang ada sudah diseleksi. Kita bisa lihat perubahan warnanya, semua berubah warna jadi kuning yang tegak. Kita gunakan pandangan dari depan. Kita akan bagi, kita klik menu mesh, edges, kita gunakan subdivide, kita gunakan pita subdivide, kita akan subdivide lagi, klik menu mesh, edges, subdivide, nah, bertambah, kita akan buat lagi mesh, edges, subdivide, kali lagi mesh, edges, subdivide. Ya mungkin sekali lagi, kita klik menu mesh, edges, subdivide. Jadi saat ini kita lihat pada objek silinder ini sudah dibagi menjadi sekian banyak ruas dan kita memiliki cukup banyak bun. Kita akan tempelkan objek silinder ini pada bun, tapi kali ini kita tidak akan menggunakan vertex group karena ruasnya cukup banyak dan dengan weight paint juga cukup sulit karena silinder ini melingkar, jadi kita cukup sulit melihat tag group yang dibuat. Kita akan menggunakan cara khusus. Kita seleksi objek silinder pada panel button window, kita klik tombol editing, lalu kita buka panel modifier. Pada panel modifier kita klik add modifier, kita pilih armature. Kali ini kita matikan option vertex group, yang kita aktifkan adalah option envelope. Kita akan menggunakan envelope dari armature. Kita isi nama armature. Jadi kita akan menggunakan envelope. Setelah kita gunakan envelope, kita akan atur pengaruh dari armatur. Kita perbesar dulu panel 3D view supaya lebih mudah dilihat. Kita seleksi objek armatur dan kita beralih ke edit mode. Di edit mode pada panel button window kita klik tombol editing, lalu pada panel armatur kita akan melihat pengaruh dari envelope karena tadi kita gunakan envelope pada panel modifier, jadi kita akan gunakan tampilan envelope. Kita klik tombol envelope, ini kita gunakan tombol envelope ya. Kita lihat tampilan dari armatur tidak terlalu terlihat. Kita akan beralih ke pose mode. Di pose mode kita atur pada panel armature bones, pada selected bones kita seleksi salah satu bones, lalu kita atur parameter dist, kita perbesar ya. Kita lihat sebuah kapsul akan muncul dari bones yang kita seleksi. Di sini kita perbesar nilai dist,
Ya, kita akan perbesar ukuran dari bone supaya envelope bisa terlihat. Kita beralih ke edit mode. Di sini kita seleksi bagian tail dari sebuah bone, lalu kita akan perbesar dengan menggunakan perintah size. Kita menggunakan shortcut di sini karena kita tidak bisa menggunakan menu armatur transform. Di sini kita tidak bisa menggunakan perintah scale yang ada di sini. Jadi kita akan gunakan shortcut ya. Kita tekan tombol S, kita seleksi bagian tail, kita tekan tombol S hingga muncul garis putus-putus rubber band. Kita geser hingga bagian tail membesar seperti ini. Kita buat hingga ukurannya melingkupi ukuran dari silinder. Kita seleksi bagian headnya di sini. Kita juga scale dengan shortcut S. Ya, seperti ini. Kita seleksi bagian head. Di sini kita seleksi bagian head. Untuk ini adalah kita bisa geser untuk melihat bagian head yang kita seleksi. Ini kita perbesar. Masing-masing head dan tailnya kita perbesar dengan menggunakan shortcut S. Lalu kita geser mouse. Ya, bentuk kapsul ini disebut sebagai envelope atau amplop. Ini merupakan teknik penggunaan armatur yang pertama kali ada pada software animasi 3D zaman dulu. Setelah kita perbesar ukuran armatur, kita bisa perbesar juga nilai distance dari masing-masing bone. Ini kita perbesar nilai distance hingga saling tumpang tindih untuk masing-masing bone. Dan jika terlalu besar, kita bisa perkecil. Ini terlalu besar, kita perkecil distance. Kira-kira seperti ini. Ini kita akan beralih ke pose mode. Kita lihat hasil penggunaan envelope ini. Jika kita seleksi salah satu bone lalu kita putar, kita lihat hasilnya. Ya, di sini kita lihat saat kita putar, otomatis objek silinder akan berubah, mengalami deformasi atau perubahan bentuk sesuai dengan arah dari bone yang kita putar. Di sini ada satu bone yang tidak kita perlukan, yaitu objek bone, karena objek ini hanyalah sebagai parent, jadi seharusnya tidak mempengaruhi. Tapi jika kita lihat di sini ada envelope-nya juga, kita akan matikan pengaruh bone ini terhadap silinder. Jadi kita seleksi objek bone, lalu pada panel button window kita klik tombol editing. Pada panel armatur bones kita matikan tombol deform. Saat kita matikan tombol deform, maka secara otomatis bone ini tidak akan berpengaruh pada objek silinder. Jadi saat bone-bone yang lain kita gerakkan, bone ini tidak akan berpengaruh. Seperti ini. Ini hanya sebagai parent di sini. Kita bisa atur pengaruh dari envelope
dengan menggunakan parameter dist, dengan memperbesar dan memperkecil parameter dist. Kita lihat nih pengaruhnya. Jika semakin besar dist, maka jangkauan vertex yang dipengaruhi akan semakin besar, dan jika semakin kecil nilai dist, maka vertex yang dipengaruhi juga semakin sedikit. Kita bisa lihat seperti ini. Dan memperkecil nilai dist, maka vertex yang dipengaruhi terlihat semakin kaku. Seperti ini, lihat semakin kaku. Sementara semakin besar parameter dist, maka semakin banyak bagian vertex yang dipengaruhi. Kita lihat di sini bagian ini dipengaruhi kalau dist kita perbesar, tapi jika dist kita perkecil, maka bagian ini tidak dipengaruhi sama sekali, ruas ini tidak dipengaruhi sama sekali. Ya, ini adalah penggunaan envelope. Nah, penggunaan envelope ini harus hati-hati, karena jika envelope sampai tumpang tindih, maka objek yang kita beri armatur juga akan mengalami perubahan bentuk. Kita akan coba untuk objek ini, kita beralih ke objek mode, kita seleksi objek silinder, kita aktifkan pandangan dari depan, kita aktifkan pandangan dari samping. Mungkin kita gunakan pandangan dari depan, dan kita akan reset dulu perputaran dari masing-masing armatur. Kita beralih ke pose mode. Di sini kita akan reset perputarannya. Klik menu pose, clear transform, clear rotation. Semua kita clear rotation, clear transform, clear rotation. Ya. Pose, clear transform, clear rotation. Yang ini juga sama, pose, clear transform, clear rotation, transform, clear rotation, ini juga transform, clear rotation, dan yang terakhir pose, clear transform, clear rotation. Kita gunakan pandangan dari depan. Kita lihat saat ini objek dalam keadaan tegak. Lalu kita seleksi objek silinder, kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita tekan tombol A beberapa kali hingga seluruh komponen yang ada diseleksi, berubah warna jadi kuning. Kita gunakan transit manipulator. Kita akan pindahkan posisi dari silinder ini pada panel transform properties. Kita aktifkan tombol global supaya perhitungan koordinat dilakukan terhadap titik pusat dunia. Lalu kita klik menu mesh, duplicate, kita geser hingga muncul salinan. Tekan tombol escape. Pada panel transform properties kita isi median X jadi 5, nah mungkin menjadi 4 ya di sini, jadi cukup dekat. Kita beralih ke objek mode, kita seleksi objek armatur. Jika kita beralih ke pose mode di sini, lalu kita putar, kita lihat silinder yang di kanan tidak terpengaruh, sekalipun ini merupakan satu objek. Jadi kita seleksi objek armatur, kita beralih ke edit mode. Di sini kita seleksi semua armatur yang ada. Sambil menekan shift, kita seleksi armatur-armatur yang ada. Kita seleksi semua kecuali bagian kecil ini. Lalu kita klik menu armatur, duplicate, yang satu di sini. Kita pastikan semua diseleksi. Klik menu armatur, duplicate, sudah diseleksi semua. Kita tekan tombol, kita klik di sembarang tempat di sini. Lalu kita akan pindahkan satu demi satu. Kita seleksi dari bone ini, kita letakkan pada root X.
4 dan root Y 0. Lalu untuk tip X juga 4 di sini. Lalu untuk boon yang ini root X juga 4, tip X juga 4. Untuk boon yang ini root X 4, tip X juga 4. Boon yang ini root X 4, tip X juga 4. Dan boon yang terakhir ini root X 4, tip X juga 4. Kita akan lihat pengaruh dari envelope jika sampai tumpang tindih pada objek yang sama. Jadi saat ini jika kita seleksi, silinder ini merupakan sebuah objek tunggal. Ini adalah objek tunggal, jadi terdiri dari dua buah silinder yang disatukan menjadi sebuah objek. Karena itu sebuah modifier akan berpengaruh bersamaan. Kita seleksi satu boon. Pada pose mode di sini kita seleksi boon yang di ujung ini. Kita akan perbesar nilai distan yang ada. Untuk boon ini saja kita perbesar nilai distan hingga kita lihat hingga silinder yang di sebelahnya terkena. Kita perbesar seperti ini. Ini jika kita putar boon ini, kita lihat silinder yang ada di sebelahnya ikut tertarik. Jadi adalah pengaruh dari distan saat sebuah envelope mempengaruhi komponen lain yang seharusnya tidak dipengaruhi. Jika terjadi kasus seperti ini, kita bisa perkecil nilai distance. Kita lihat dengan memperkecil nilai distance, pengaruh dari envelope akan semakin berkurang hingga tidak berpengaruh sama sekali. Ini juga sama jika kita perbesar nilai distan, lalu kita putar, kita lihat bagian ini ikut tertarik. Jadi jika terjadi seperti ini, kita harus perkecil nilai distance hingga bagian ini tidak terpengaruh. Ya, kasus ini sering terjadi jika kita membuat objek-objek yang simetris. Misal kita membuat kaki yang dibuat berdekatan, dan karena kita malas membuat vertex group, kita menggunakan envelope ini untuk menempelkan bagian kaki pada armatur dengan menggunakan envelope. Jika kita tidak mengatur parameter distance, maka kasus seperti ini sering terjadi. Seperti ini juga, jika distance kita perbesar, kita lihat pelan-pelan silinder yang di sini mulai terpengaruh, tertarik pada saat boon ini digerakkan. Ini karena parameter distance yang terlalu besar. Jadi kita bisa atasi dengan memperkecil nilai distance. Jadi ini penggunaan envelope. Pada saat kita membuat objek yang memiliki ruas cukup banyak, seperti silinder ini, pada edit mode kita lihat kita tadi membuat cukup banyak ruas, sehingga untuk deformasi sebenarnya bisa halus. Tapi karena boon yang kita buat jumlahnya sedikit, maka tekuannya tidak bisa halus. Blender 3D memiliki satu fitur yang disebut sebagai bendy bones. Dengan menggunakan bendy bones, kita bisa membuat lengkungan yang halus dengan membuat boon yang dibagi menjadi beberapa ruas. Ya, kita akan gunakan pose mode, kita seleksi boon ini. Pada panel button window, pada panel armatur bones, di sini ada parameter segmen. Nilai defaultnya adalah 1. Jika kita ganti parameter segmen, maka boon ini akan dibagi. Untuk melihat efek dari penggunaan segmen, kita akan ubah tampilan armatur menjadi B-box atau bounding bones. Kita gunakan tampilan ini hingga bentuk armatur berubah menjadi batang. Lalu kita naikkan parameter segmen. Untuk boon ini dulu kita naikkan jadi 3. Kita lihat boon akan dibagi menjadi 3. Boon selanjutnya kita juga akan bagi menjadi 3. Lalu untuk boon yang ini kita bagi jadi 3 juga. Boon yang ini kita bagi menjadi 3. Boon yang ini mungkin kita bagi jadi 4.
bone yang ini juga kita bagi menjadi 4. Dan kita lihat jika saat kita putar, ini perputarannya lebih halus. Kita lihat saat ini perputarannya lebih halus. Ya, kita bandingkan dengan saat segmen bernilai 1. Ini adalah saat segmen bones bernilai 1. Lihat kaku. Tapi dengan menaikkan nilai segmen, deformasi dari objek menjadi lebih halus. Ya, ini disebut sebagai bendy bones atau bones yang bisa melengkung. Dan di sini kita juga dengan menggunakan envelope kita bisa atur pengaruh dari envelope. Kita harus perhatikan distance dari envelope supaya tidak mengganggu bentuk. Jadi dengan menggunakan kombinasi bendy bone dan segmen untuk bendy bone dan envelope, kita bisa membuat objek yang saat ditekuk lebih halus. Kita periksa efek envelope dari bone-bone ini. Pastikan tidak terpengaruh oleh bone yang lain. Ya, jadi ini adalah penggunaan envelope dan bendy bones. Kita juga bisa menggabungkan penggunaan envelope dan vertex group. Kita akan coba membuat sebuah objek sederhana. Kita buat file baru, lalu kita buka workspace atau screen nomor 7 animasi. Kita perbesar tampilan dari ukuran layar panel 3D view supaya lebih mudah digunakan. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita gunakan pandangan dari depan. Kita beralih ke edit mode. Kita gunakan tampilan rangka kawat supaya lebih mudah dilihat. Kita aktifkan face select mode. Kita tekan tombol A beberapa kali hingga seluruh face diseleksi seperti ini. Kita aktifkan pandangan dari depan. Kita akan buat sebuah objek sederhana di sini. Kita seleksi face yang di bagian bawah. Kita geser ke bawah sedikit seperti ini. Kita klik menu mesh, transform, scale. Kita geser ke tengah sedikit seperti ini. Kita klik menu mesh, extrude. Kita geser ke bawah sedikit. Lalu kita klik lagi menu mesh, extrude. Kita geser ke bawah, klik menu mesh, transform, scale. Kita perbesar seperti ini. Klik menu mesh, extrude, geser ke bawah, klik menu mesh, transform, scale, kita perkecil, klik menu mesh, extrude, kita geser ke bawah, lagi klik menu mesh, extrude, kita geser ke bawah agak panjang. Kita beralih ke pandangan samping. Kita seleksi face yang ada di sisi kiri, klik menu mesh, extrude, kita geser seperti ini. Lalu kita aktifkan vertex select mode. Tekan tombol A beberapa kali hingga seluruh vertex dilepaskan dari seleksi. Kita klik menu select, border select. Kita seleksi vertex yang di bagian atas. Kita gunakan transform manipulator. Arahkan kursor pada sumbu biru. Tekan tombol kiri mouse, geser ke bawah seperti ini. Lalu kita aktifkan kembali face select mode. Kita seleksi face yang ada di ujung kiri. Klik menu mesh, extrude, kita geser ke kiri. Ya. Kita membuat sebuah objek kaki sederhana. Kita seleksi 3 face yang ada di bagian telapak kaki. Kita klik menu mesh, extrude, region. Kita gunakan perintah extrude region, geser ke bawah seperti ini. Lalu kita seleksi face yang di kanan bagian bawah, kita geser ke kanan sedikit. Ya. Ini sebuah model kaki sederhana. Aktifkan edge select mode. Kita akan subdivide bagian kaki ini. Kita seleksi bagian betis, 4 edge yang ada. Klik menu mesh, edges, subdivide. Lalu bagian paha juga sama, kita seleksi 4 edge yang ada. Keliling,
klik menu mesh, edges, subdivide. Ya, jadi kita tambahkan edge baru di sini. Kita buat edge baru. Kita aktifkan pandangan dari atas. Kita beralih ke objek mode. Di objek mode dan pandangan atas, kita klik menu add armatur. Kita buat armatur seperti ini. Kita buka panel transform properties. Kita perbesar supaya lebih mudah dilihat. Kita seleksi objek bone yang ada, kita letakkan pada root X0, root Y0, dan untuk root Z kita akan lihat posisinya dari pandangan depan. Kita letakkan pada root Z 1. Untuk tip X 0, tip Y juga 0, dan tip Z kita letakkan pada 2 di sini. Kita akan gandakan objek bone ini, kita seleksi bagian body, klik menu armatur, duplicate, kita geser hingga terbentuk bone baru, klik di sembarang tempat. Kita letakkan pada root X 0, root Y 0, dan root Z 1. Lalu tip X0, tip Y0, dan untuk tip Z kita letakkan pada negatif 3 di sini. Kita seleksi bagian tip dari bone ini, kita aktifkan pandangan dari samping. Kita akan buat bone baru, klik menu armatur, extrude, kita geser ke sini. Kita klik lagi menu armatur, extrude ke sini, dan kita buat sekali lagi, klik menu armatur, extrude ke sini. Ya, ini adalah sebuah objek kaki sederhana dan sebuah armatur sederhana. Kita akan gunakan tampilan X-ray dan kita akan gunakan tampilan rangka kawat. Kita klik tombol objek. Pada display kita gunakan wire supaya armaturnya ditampilkan sebagai rangka kawat. Kita kembali ke tampilan solid seperti ini. Kita seleksi objek cube, kita ganti namanya menjadi kaki. Kita ganti namanya menjadi kaki. Ya, kita akan menggunakan envelope. Jadi kita seleksi objek kaki. Pada panel button window kita klik tombol editing. Pada panel modifier kita bisa klik add modifier, armatur. Di sini kita gunakan envelope, kita matikan vertex group. Kita isi nama OB armatur. Kita akan atur nilai envelope untuk objek armatur yang ada. Kita gunakan pandangan dari samping. Kita seleksi dulu untuk kita gunakan pose mode. Kita seleksi bone yang paling atas. Pada panel button window kita matikan tombol deform supaya tidak mempengaruhi objek kaki. Lalu kita aktifkan tombol envelope supaya kita bisa melihat efek dari envelope. Kita beralih ke edit mode. Kita seleksi untuk bagian tip yang ada di lutut ini. Kita beralih ke pose mode. Di sini kita akan atur nilai distance, kita perkecil dulu nilai distance. Semua kita perkecil nilai distance-nya. Yang ini tidak memiliki distance. Kita beralih ke edit mode. Kita akan perbesar ukuran dari bone ini supaya bisa melingkupi objek kaki. Kita tekan tombol S. Pertama kita seleksi bagian root di sini. Kita tekan tombol S untuk memperbesar hingga melingkupi bagian paha. Yang ini bagian tipnya kita perbesar juga supaya melingkupi bagian lutut. Lalu di sini supaya bagian tumit dilingkupi. Bagian ini dan bagian ujung.
seperti ini. Kita beralih ke objek mode dulu. Kita seleksi objek kaki, kita akan beri warna supaya lebih mudah dilihat. Kita beri warna merah seperti ini supaya lebih mudah dilihat. Ya. Saat ini jika kita gerakan armatur dengan menggunakan pose mode, kita gunakan pandangan dari samping. Kita lihat banyak bagian kaki yang tidak terpengaruh oleh armatur. Jadi sekalipun di sini kita naikkan parameter distance, kita perbesar parameter distance seperti ini, kita perbesar, tetap saja ada bagian-bagian kaki yang tidak terpengaruh. Lihat di sini di bagian depan lutut, di bagian depan tidak terpengaruh. Lalu jika betis kita putar, ya di bagian tumit ini ada bagian yang tidak dipengaruhi oleh armatur. Ya, ini menjadi masalah pada pembuatan armatur untuk menggerakkan objek. Ya, karena itu memang penggunaan vertex group merupakan cara yang paling aman untuk menempelkan objek pada armatur. Tapi kadang kita merasa malas kalau membuat vertex group. Ya, untuk menghadapi kasus seperti ini ada dua cara yang bisa dilakukan. Cara pertama, kita bisa membuat bone baru untuk memengaruhi vertex yang di bagian ujung tumit. Jadi kita buat bone baru yang menjadi child dari bone tumit di sini, supaya envelope-nya bisa memengaruhi bagian ujung tumit. Namun pada pembuatan rangkaian armatur untuk karakter, biasanya teknik ini dihindari. Teknik yang lebih sering digunakan adalah dengan menggabungkan envelope dan vertex group. Jadi kita seleksi objek kaki pada panel modifier di sini. Tadi kita hanya mengaktifkan envelope, kini kita aktifkan juga vertex group. Jadi kita gunakan dua tombol, vertex group dan envelope. Setelah kita aktifkan vertex group dan envelope, kita akan mulai menempatkan vertex group untuk kaki ini. Kita seleksi dulu untuk objek armatur ini, kita catat namanya. Di sini namanya adalah bone titik 003. Ya, kita bisa ganti nama bone titik 003 misal menjadi tumit. Yang ini kita ganti namanya menjadi betis. Dan untuk ini kita ganti namanya menjadi paha. Ya. Yang ini kita beri nama tapak. Ini nama bones yang kita gunakan. Jadi vertex yang ada di bagian ujung ini seharusnya menempel pada bone tumit. Kita akan buat vertex group untuk objek kaki ini. Kita beralih ke edit mode. Tekan tombol A beberapa kali untuk memastikan tidak ada vertex yang diseleksi. Kita gunakan vertex select mode. Ya, kita akan tempelkan vertex-vertex yang ada di ujung ini pada tumit. Kita bisa seleksi vertex-vertex yang ada satu demi satu. Seperti ini. Setelah ya, kita bisa buat dulu grupnya di paneling and material. Kita buat grup baru, klik tombol new. Kita beri nama tumit. Tempelkan pada bagian tumit. Pastikan grup tumit aktif. Dengan nilai width kita isi nilainya menjadi 1. Kita ketik 1 dan width 1, lalu kita klik tombol assign. Ya. Kita lihat hasilnya penggunaan grup di sini. Kita beralih ke objek mode. Kita seleksi armatur. Ini jika armatur kita putar, kita lihat sekarang bagian tumit sudah bergerak. Di sini masih ada yang belum, yaitu bagian ujung lutut. Bagian lutut kita akan menggunakan paha dan betis. Jadi kita seleksi objek kaki, kita buat grup baru di edit mode. Pastikan tidak ada vertex yang diseleksi. Tekan tombol A beberapa kali. Kita akan membuat grup baru dengan nama paha dan betis seperti nama bone yang ada. New paha dan new betis.
Lalu kita akan seleksi vertex yang ada di bagian ujung ini. Kita seleksi vertex ini. Ya, untuk mungkin vertex ini dulu. Untuk vertex ini kita akan gunakan nilai 50% paha dan 50% betis. Jadi kita isi nilainya 0,5 untuk width. Untuk paha kita assign 0,5 dan untuk betis juga 0,5. Lalu untuk vertex berikutnya yang di sini kita akan gunakan nilai 0,7 untuk betis, 0,7 untuk betis. Kita klik assign dan untuk paha kita isi nilainya 0,3. Ya, 0,3 assign. Ini. Kita lihat dari pandangan samping. Ini hasil penggunaannya. Nah, ini di bagian belakang. Ya, ini vertex yang di bagian belakang belum pengaruhi. Jadi kita akan atur vertex yang di bagian belakang. Di sini tekan tombol A beberapa kali untuk memastikan tidak ada vertex yang diseleksi. Kita seleksi vertex, dua vertex ini kita akan berikan width 1 pada betis. Assign width 1 pada betis. Lalu untuk dua vertex ini kita gunakan nilai 50% untuk betis dan paha. Assign untuk paha, assign. Kita beralih ke objek mode dari pandangan samping. Ya, kita lihat sekarang hasilnya sudah lebih baik. Kita betis kita putar. Ya, kita bisa perbaiki di sini, kita bisa perkecil distance untuk envelope betis supaya tidak terlalu banyak mempengaruhi bagian paha. Ya, di sini ada vertex-vertex yang lepas dari envelope. Ya, untuk vertex-vertex yang lepas dari envelope kita harus tempatkan pada vertex group, assign pada vertex group. Misal vertex ini, 4 vertex ini kita harus assign dengan nilai 1 pada betis. Supaya hasilnya benar. Kita perkecil nilai distance. Ini ya. Jadi ini adalah teknik menggabungkan vertex group dan envelope. Kita bisa gabungkan vertex group dan envelope untuk menggerakkan objek dengan menggunakan rangkaian armatur. Teknik menempelkan objek pada armatur merupakan dasar dari teknik yang disebut sebagai rigging karakter. Jadi dengan mengembangkan materi penggunaan armatur ini, kita sudah mempelajari dasar-dasar pembuatan rig untuk karakter. Supaya lebih mudah untuk membuat animasi. Kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat.